Anjay unem menangis membayangkan nhâm nha như ni mùa như ni Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi konsep dasar Undang-Undang Dasar 1945 di sekolah dasar dengan tema Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofiatun dari Prodi PGSD kelas 2023F, NIM 111923071. Oke, jadi materi yang akan dibahas dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yakni yang poin yang pertama, yakni definisi dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, yakni istilah dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, sifat-sifat dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang keempat, jenis-jenis dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang kelima, contoh dari penerapan Undang-Undang Dasar 1945 di sekolah dasar. Yang keenam, cara penerapan yang harus dilakukan dari Undang-Undang Dasar 1945 di sekolah dasar. Definisi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah acuan dasar mengenai peraturan negara dan sebagai sebuah landasan hukum bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi perwujudan dari dasar negara atau ideologi negara, yaitu Pancasila, yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 dibentuk agar setiap warga negara mematuhi hukum dan menjadi sebuah landasan hukum yang mengatur setiap aktivitas warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dua bagian, yakni pembuka dan bagian tubuh. Pada bagian pembuka terdiri dari 4 alinea dan pada bagian pembuka ini tercantum pada 5 sila atau Pancasila. Sedangkan pada bagian tubuh, pada batang tubuh akan berisi pasal-pasal yang menjadi aturan bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang 1945 telah mengalami beberapa amandemen untuk mengakomodasi perkembangan dan perubahan dalam negara. Amandemen mengubah beberapa aspek konstitusi, termasuk dalam hal pemilihan presiden, struktur lembaga negara, dan hak-hak warga negara. Undang-Undang 1945 adalah hukum yang mendasari sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Poin yang kedua, yakni istilah dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Istilah perundang-undangan terdapat pada 2 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu terdapat pada judul bagian 2 bab 4 Konstitusi 1949 dengan rumusan perundang-undangan. Penggunaan istilah peraturan perundang-undangan lebih berkaitan atau lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis dan bentuk peraturan hukum. Dalam konteks lain, dipakai istilah perundang-undangan saja, misalnya istilah ilmu perundang-undangan, dasar perundang-undangan, dan yang lain.
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis, yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga, negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sifat-sifat dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Peraturan perundang-undangan berupa keputusan yang tertulis. Jadi, peraturan perundang-undangan itu tidak bisa diganggu-gugat dan keputusan itu sudah tertulis. Yang kedua, dibentuk atau ditetapkan dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, baik yang tingkat pusat maupun tingkat daerah. Jadi, peraturan dari perundang-undangan itu sudah ditetapkan dan sudah dikeluarkan dari pihak yang berwenang, baik itu dari tingkat pusat maupun tingkat-tingkat daerah. Dan yang ketiga, yakni peraturan perundang-undangan tersebut itu berisi tingkah laku. Peraturan itu adalah aturan, baik itu berupa tingkah laku maupun aturan-aturan, terus seperti kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak yang berwenang, itu rata-rata itu berisi dari tingkah laku, dan peraturan itu harus kita jalani, harus kita hadapi, bahwa peraturan-peraturan itu sangat penting bagi warga negara karena itu memuat dari aturan-aturan yang berlaku. Jadi kalau kita nggak terlalu peduli dengan peraturan, terus kita sebagai warga di Indonesia, terus kita jadi apa? Karena kita itu hidup berbangsa dan bernegara itu harus mampu menjalani dari aturan-aturan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita istilahnya nggak mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam Indonesia, di warga negara Indonesia, terus kita menjalani suatu apapun, itu kita nggak akan pernah bisa maksimal, kita nggak akan pernah mampu, dan itu kita akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman kalau kita tidak menjalankan hukum, kita tidak menjalankan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, yakni peraturan perundang-undangan itu mengikat secara umum. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis-jenisnya, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, keputusan Presiden yang bersifat mandiri. Yang keempat, keputusan Presiden yang bersifat menetapkan dan mengatur. Yang kelima, keputusan Menteri dan lembaga pemerintahan setingkat Menteri. Yang keenam, wewenang lembaga negara lain membentuk peraturan gubernur, bupati atau wali kota, dan kepala desa. Contoh-contoh penerapan Undang-Undang Dasar 1945 di sekolah dasar. A. Pembelajaran Undang-Undang Dasar. Guru di sekolah dasar harus mampu mengintegrasikan materi yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar dalam kurikulum dan melibatkan sejarah Undang-Undang Dasar termasuk asal-usulnya dan bagaimana Undang-Undang Dasar mempengaruhi negara dan masyarakat. Jadi, sebagai seorang guru dalam sekolah dasar itu harus bisa menjelaskan kepada pendidik
pada murid yang belum pernah mengetahui masalah ataupun materi dari Undang-Undang Dasar, seorang guru harus memberikan penjelasan maupun memberikan asal-usul dan sejarah Undang-Undang Dasar itu, dan bagaimana Undang-Undang Dasar itu bisa mempengaruhi negara dan masyarakat Indonesia. Karena Undang-Undang Dasar itu harus kita mengerti dari sejak SD kelas 1, guru harus mampu mengenalkan, guru harus mampu menjelaskan ataupun memberikan contoh dari Undang-Undang Dasar itu. Karena Undang-Undang Dasar itu penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Dan yang kedua, B, pemahaman konsep dasar. Guru dapat menjelaskan dari konsep dasar Undang-Undang Dasar seperti hak-hak dari manusia, prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, pemisahan kekuasaan, serta bertanggung jawab. Mereka dapat menggunakan bahasa yang sesuai dengan pemahaman dari anak-anak sekolah dasar. Jadi seorang guru itu harus bisa mengenalkan kepada murid-muridnya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh murid-murid yang sepantaran dengan sekolah dasar itu, dengan memperkenalkan Undang-Undang Dasar itu seperti konsep-konsepnya, yakni hak dan hak asasi dari manusia. Jadi bisa memperkenalkan apa sih hak-hak dari manusia itu, hak-haknya yang harus didapat sebagai warga negara Indonesia, terus prinsip-prinsip yang ada, terus kebebasan berpendapat. Jadi kita bebas mengeluarkan pendapat apa saja, karena orang yang berpendapat itu nggak pernah salah. Karena berpendapat itu mengeluarkan ide-ide dan gagasan-gagasan yang ada, maupun ide dari apa yang kita pikirkan, serta pemisah kekuasaan yang bertanggung jawab. Cara penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam lingkungan sekolah dasar. Yang pertama, cara yang harus dilakukan sebagai seorang guru dalam menjelaskan kepada murid, yang pertama yaitu dari sikap spiritualnya maupun religius. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, menghargai perbedaan teman. Maksudnya menghargai perbedaan teman itu kita nggak usah membeda-bedakan antara teman yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda, pokoknya dari segi perbedaan, jangan kita terus merendahkannya. Jadi kita tetap menghargai dari perbedaan itu, baik itu ya perbedaan dari pendapatnya yang telah diungkapkan. Karena berpendapat itu gak ada yang salah. Berpendapat itu memang berbeda-beda, jadi kita harus mampu menghargainya. Jadi kita harus mempunyai sifat toleransi. Yang ketiga, mentaati aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Jadi nilai yang harus kita ambil dari Undang-Undang Dasar 1945 ini di sekolah adalah kita mampu menaati peraturan
seperti yang poin yang tadi, kita harus mentaati peraturan yang ada di Indonesia, karena kita sebagai orang Indonesia, jadi kita harus mampu mentaati dari aturan-aturan tersebut. Dan kita seorang guru, seorang murid yang ada di sekolah dasar itu, contohnya caranya yang harus dilakukan sejak kecil itu belajar harus bisa mentaati aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Karena kalau kita kecil sudah terbiasa untuk mentaati, untuk mematuhi aturan-aturan maupun tata tertib, sehingga kita kedepannya akan menjadi orang yang disiplin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.